warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan saya Kakak Agi di acara I Love Math. With everything, math can be easy. Guys, tahu nggak sih kalau kamu pernah pusing atau bingung atau sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. tapi jangan khawatir dulu guys, matematika tuh mudah kok, dan coba dulu lihat. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar. Sejarah geometri. Secara harfiah, geometri berasal dari kata geo yang berarti bumi dan kata metria yang berarti ukuran. Geometri adalah sebagian dari matematika yang mengambil persoalan mengenai ukuran, bentuk, dan kedudukan serta sifat ruang. Perkembangan geometri berkembang di 6 wilayah. Pertama, Mesir. Geometri Mesir berawal ketika pemerintahan pada masa itu memerlukan cara untuk membagi petak sawah dan membangun piramida Firaun, sehingga banyak bentuk poligon ditemukan di Mesir. Perkembangan geometri Mesir berlangsung dari 5000 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi. Kedua, Babilonia. Geometri Babilonia berawal dari keinginan dari para pemimpin untuk mendirikan berbagai bangunan yang kokoh dan besar. Mereka mengembangkan cara menghitung luas dan volume serta pendekatan nilai pi, yaitu 3. Perkembangan geometri Babilonia berlangsung dari 4000 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi. Dan ini adalah gambar papirus, tulisan hasil kerja bangsa Babilonia. Ketiga adalah India. Geometri India bermula saat ditemukannya aturan-aturan pembangunan altar api pengorbanan, yaitu membuat bentuk-bentuk berbeda dengan luas daerah yang sama. Mereka menemukan pendekatan luas lingkaran dengan membuat persegi di dalam dan luar lingkaran. Juga cara menentukan luas segi 4 tali busur yang ditemukan oleh Brahmagupta. Geometri di India berlangsung dari 1500 tahun sebelum Masehi sampai 200 tahun sebelum Masehi. Keempat adalah Yunani. Perkembangan geometri mengalami masa keemasannya di Yunani dengan ditemukan teori aksiomatis juga geometri Euclid dalam bukunya yang berjudul The Elements, yang merupakan hasil karya dari tokoh geometri terkemuka yaitu Euclid. Perkembangan geometri di Yunani berlangsung dari 600 tahun sebelum Masehi sampai 400 tahun sebelum Masehi. Kelima adalah Cina. Geometri di Cina, khususnya geometri Euclid, dibahas dalam buku 9 bab tentang matematika yang dibuat sekitar tahun 1907 oleh Liu Hui. Buku ini memang memuat banyak materi geometri, di antaranya menghitung luas dan volume, mengupas hukum Pitagoras, juga banyak dibicarakan tentang poligon. Geometri di Cina berlangsung dari 100 tahun sebelum Masehi sampai 1400 tahun Masehi. Keenam adalah Arab. Pada masa ini, ilmuwan-ilmuwan Muslim memberikan sumbangan dalam perkembangan geometri, terutama di bidang aljabar geometri dan geometri aljabar, seperti geometri analitik oleh Tabit Ibnu Qurro, penyelesaian persamaan kubik secara geometris, dan geometri non-Euclid oleh Omar Khayyam. Perkembangan geometri di Arab berlangsung dari 600 tahun Masehi sampai 1500 tahun Masehi. Gimana guys? Keren nggak? Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu cabang ilmu matematika, yaitu geometri. Hah? Geometri? Iya guys, geometri. Nah, daripada kita penasaran, langsung aja kita lihat yang satu ini nih. Check this out. Batik fraktal adalah batik yang motifnya dibuat dengan rumus-rumus matematika fraktal.
Batik fraktal sendiri diciptakan secara tidak sengaja oleh saya dan kedua rekan saya, Muhammad Lukman dan Yun Haryadi pada tahun 2007. Bermula dari riset yang kami lakukan mengenai motif batik tradisional dan matematika fraktal, kami lalu menemukan hubungan antara seni dan sains tersebut. Kalau di batik fraktal, kita membuat motif-motifnya diaplikasikan langsung ke kain dengan proses tradisional. Pertama kali yang kami lakukan adalah menggambar motif-motif tradisional itu, kemudian kami ubah parameternya sehingga menjadi sesuatu yang lebih bersifat kontemporer. Kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita print. Nah, kalau kemudian sudah di print seperti ini, kemudian kita jiplak ke kain atau kemudian kita buatkan cantingnya. Proses selanjutnya adalah dengan proses membatik tradisional, yaitu dengan mengaplikasikan dengan canting atau cap ke kain. Kemudian setelah itu kita celup dengan pewarna sampai kita mendapatkan desain yang kita inginkan. Kalau di batik fraktal, keunikan dari motif kami itu adalah pada warnanya yang sangat cerah dan bentukan motif kami yang ada garis-garisnya menyerupai wireframe. J-Batik adalah sebuah aplikasi desktop untuk mendesain variasi motif-motif batik dengan menggunakan prinsip fraktal. Di mana fraktal adalah sebuah konsep self-similarity dan kami menyimpulkan bahwa motif batik memiliki ciri perulangan dari objek yang serupa. Hal tersebut memungkinkan kita untuk mendesain motif batik menggunakan prinsip fraktal. Oke guys, itu namanya batik fraktal. Dan ternyata batik fraktal itu sudah mendunia. Nah, ternyata juga sudah ada softwarenya. Bahkan softwarenya pun buatan Indonesia sendiri. Nah, kebayang kan matematika itu seluas apa sih? Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Kak Dean. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang konsep matematika. Nah, konsep yang akan kakak bahas hari ini adalah jarak. Apa sih yang kalian pikirkan tentang jarak? Mungkin selama ini kalian tahunya jarak itu yang selalu tegak lurus. Tapi kenyataannya jarak itu tidak yang selalu tegak lurus. Sekarang kakak beri contoh, apabila kita punya titik A ke titik B. Nggak ada tegak lurusnya kan? Nah, sehingga jarak itu tidak selalu yang tegak lurus. Nah, selanjutnya jadi apa sih sebenarnya definisi jarak itu tersendiri? Karena gini, kalau dari A ke B, jaraknya itu yang mana sih? Apakah yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Nah, matematika itu berbicara tentang ketunggalan suatu solusi. Jadi kita lihat di sini, yang kita ambil adalah jarak yang terpendek antara A dengan B. Dalam hal ini, jarak yang dimaksud berupa lintasan. Jadi, kita bisa mendefinisikan jarak sebagai lintasan terpendek. Apakah cukup hanya lintasan terpendek? Sekarang lihat, kalau misalkan kakak punya objek seperti ini, garis L dengan G punya jarak nggak? Nah, kalau diambil di sini, bukan, masih ada yang lebih pendek lagi. Ada yang lebih pendek lagi. Ternyata titik potongnya. Sehingga kalau kondisi objeknya seperti ini, dia tidak punya jarak. Sehingga yang kita perbahaskan di sini adalah dua objek yang tidak saling berpotongan. Maka dapat kita simpulkan bahwa jarak adalah lintasan terpendek antara dua objek saling inilah definisi jarak, bahwa jarak adalah lintasan terpendek antara dua objek tak saling berpotongan. Nah, untuk hari ini disimpan sekian dulu ya, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Siapakah tokoh yang berhasil membuktikan teorema Pythagoras selain Pythagoras pada gambar berikut? Apakah A. Leonardo da Vinci? Apakah B. Isaac Newton? Apakah C. Archimedes? Kita tunggu jawabannya sesaat lagi.
Jawabannya ternyata adalah A. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci berhasil membuktikan teorema Pythagoras dengan membentuk suatu struktur seperti pada gambar berikut. Sehingga terbukti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Bilangan 1, 2, 3, atau 4. Kita akan membahas tentang aljabar. Yang pertama adalah kelompok-kelompok aljabar. Ada aljabar dasar. Aljabar dasar mencatat sifat-sifat operasi bilangan real, menggunakan simbol sebagai pengganti untuk menandakan konstanta dan variabel, dan mempelajari aturan tentang ungkapan dan persamaan matematis yang melibatkan simbol-simbol tersebut. Aljabar abstrak. Aljabar abstrak secara aksiomatis mendefinisikan dan menyelidiki struktur aljabar, seperti kelompok matematika, cincin matematika, dan matematika bidang. Aljabar linear. Aljabar linear mempelajari sifat-sifat khusus ruang vektor, termasuk matriks. Aljabar universal. Aljabar universal mempelajari sifat-sifat yang dimiliki semua struktur aljabar. Aljabar komputer. Aljabar komputer mengumpulkan manipulasi simbolis benda-benda matematis. Yang kedua, kita akan membahas tentang penemu aljabar. Penemu aljabar adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengertian aljabar. Jadi, aljabar itu diambil dari bahasa Arab. Artinya, pertemuan, hubungan, atau penyelesaian. Nah, yang keempat, kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam aljabar. Yang pertama adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan yang ada di depan suatu variabel. Nah, variabel adalah pengganti suatu bilangan berbentuk lambang. Nah, konstanta adalah suatu bilangan yang tetap. Nah, selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi dalam aljabar. Ada persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan kuadrat, persamaan garis, dan lain-lain. Oke, di bidang aljabar, kita selalu akan mengenal yang namanya koefisien, konstanta, dan juga variabel. Nah, untuk aljabar, ternyata banyak sekali aplikasi yang bakal kita terapkan. Misalnya dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan. Nah, dalam persamaan contohnya persamaan linier, persamaan kuadrat, dan banyak lagi persamaan-persamaan yang lainnya. Oke, kita akan melihat sebuah cuplikan tentang aplikasi penggunaan aljabar. Check this out, guys. Ini lagi ngapain? Ini lagi ngerjain tugas susah, Sri. Udah, ayo kita main games dulu. Wah, asik nih main game. Games apa, Sri? Games bilangan. Bilangan? Iya. Nah, gimana tuh? Janis pilih satu bilangan. Oke, udah. Udah, kali dengan 4. Udah. Tambahkan dengan bilangan yang tadi. Ya. Kali 10. Sip. Bagi dengan bilangan yang tadi. Oke. Ya, kemudian bagi dengan 5. Iya udah. Hasilnya 10. Hah? Keren banget, Sri. Lagi kok bisa lagi. Dalam matematika emang seperti itu. Kemudian lagi. Kita bisa ada ya game yang selanjutnya nih. Pilih satu bilangan lagi. Beda dengan yang tadi ya. Kemudian tambahkan dengan 2 kali bilangan tersebut. Oke. Kalikan dengan 3. Ya. Nah, bagi dengan bilangan tersebut. Bagi dengan 3. Hasilnya 3 kan? Ah iya, kok bisa sih? Stop. Keren? Kayaknya enggak deh. Ini nih solusinya. Nah, yang tadi itu sebenarnya teman kita Sri itu sedang menggunakan aljabar. Sekarang kita misalkan bahwa bilangannya tadi itu adalah A.
Nah, selanjutnya kan tadi Sri berkata, bilangan tersebut dikali dengan 4. Kemudian ditambahkan dengan bilangan yang dipikirkan lagi. Kemudian dikali 10, dibagi dengan bilangan yang dipikirkan tadi, kemudian dibagi oleh 5. Hasilnya jadi secara tidak langsung Sri itu membuat supaya Ganis bekerja sesuai dengan alur pikiran yang disampaikan oleh Sri, sehingga mau apapun bilangan yang dipikirkan dengan operasi yang sama pasti hasilnya adalah 10. Begitu pula dengan yang tadi. Yang selanjutnya, misalkan bilangan yang kedua dipikirkan oleh Ganis adalah B, ditambahkan 2 kali bilangannya, kemudian kali 3 bagi bilangan tersebut, kemudian dibagi lagi dengan 3. Hasilnya, maaf, ini keliru. Hasilnya adalah 3. Jadi secara tidak langsung, angka yang dipikir oleh Ganis atau tadi bilangan, secara tidak langsung oleh Sri dihilangkan, sehingga nanti yang muncul adalah bilangan yang diinginkan oleh Sri. Itulah jawabannya. Bilangan apakah yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi? Apakah A, Pi sama dengan 3,141, B, 0, C, E sama dengan 2,718. Kita tunggu jawabannya saat lagi. Dan jawabannya adalah B, 0. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that. Oke guys, terima kasih sudah menonton tayangan I Look Mad. Kita ketemu lagi minggu depan.
See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted.